Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca doa ya. Ayo baca doa bareng-bareng dengan Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapkan buku paketnya halaman 24. Ya, kita masuk ke pelajaran ya. Simak dan dengarkan dengan baik penjelasan dari Bu Suci. Oke? Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Kurdis. Masih di pelajaran 2, lanjutan dari minggu lalu ya. Yang kemarin surah Al-Ma'un, sekarang surah At-Takatsur. Bu Suci akan jelaskan, kalian dengarkan ya. Oke, jangan di-skip. Mari mengenal surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur yang pertama itu terdiri dari 8 ayat. Kemudian yang kedua, surah ke-102 dalam Al-Quran. Jadi surah At-Takatsur tersebut surah ke-102 dalam Al-Quran ya. Perhatikan dengan baik surah ke-102. Tetapi dalam urutan turunnya wahyu, surah At-Takatsur ini adalah surah yang ke-16. Jadi bukan surah yang ke-102 turunnya. Jadi turunnya itu urutan ke-16. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ini urutan. Kalau urutannya itu 16, kalau surahnya itu ke 102. Kemudian poin yang ketiga, arti surah At-Takatsur adalah bermegah-megahan. Kemudian yang keempat, golongan surah Makkiyah. Ya, surah At-Takatsur ini adalah golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut golongan surah Makkiyah? Seperti yang lalu-lalu sudah Bu Suci jelaskan, karena diturunkan di kota Mekah. Ya, setiap golongan surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Oke? Ya. Sekarang dengarkan kisah yuk. Ya, kisah ini adalah kisah turunnya surah At-Takatsur. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah, surah At-Takatsur diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisah. Kedua suku Ansor ini saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Oleh karena itu turunlah surah At-Takatsur ya. Sekarang Bu Suci akan membacakan surah At-Takatsur. Kita bisa baca bareng-bareng ya. Kalian mungkin sudah pada hafal. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainan yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik, Bu Suci akan menjelaskan sedikit tentang tafsir surah At-Takatsur. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa bermegah-megahan telah melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermegah-megahan bisa dalam hal harta, keturunan, pengikut, dan kemuliaan. Kemudian ayat kedua,
menjelaskan bahwa bermegah-megahan itu akan terus menimpa manusia hingga ajal menjemputnya dan menjadi penghuni kubur. Harta yang kita miliki bisa habis atau usang karena dipakai. Namun, jika harta itu kita sedekahkan, justru akan mengalir terus pahalanya untuk kita hingga kita meninggal sekalipun. Ya, kemudian ayat ketiganya memberi jawaban kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat kedua, ya, maksud dari ayat kedua. Bahkan sebagai peringatan bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat dari melalaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat keempatnya menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa kelak mereka juga akan mengetahui akibat dari ketidaktaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima menjelaskan jika kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh bermegah-megahan untuk mengejar urusan dunia. Kemudian ayat ke-6-nya merupakan penjelasan ancaman ayat ketiga dan keempat bahwa mereka benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, kemudian yang terakhir ayat ke-7 menutup penjelasan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya? Nikmat di sini bisa berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain-lain ya. Ya. Berikut adalah isi kandungan surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur menjelaskan perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Hal itu menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia baru akan sadar jika ajal telah menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku yang demikian. Maksudnya adalah perilaku yang senang bermegah-megahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam mereka dengan menyediakan neraka jahim. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang telah dibangga-banggakan tersebut. Nah, kemudian setelah memahami surah At-Takatsur tersebut yang tadi sudah Bu Suci jelaskan, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki ya. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, memilih hidup sederhana. Yang ketiga, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup. Kemudian yang keempat, mencari harta yang halal ya. Kemudian yang kelima, poin yang terakhir, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Ya, jadi harta kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Ini ada latihan untuk kalian kerjakan ya. Silahkan dijawab. Tulis jawabannya saja juga boleh. Kemudian kirimkan ke Bu Suci, tulis jawabannya di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke Bu Suci ya. Ini jawabannya ada di buku, semua ada di buku dan ada di video Bu Suci ya. Makanya diperhatikan dengan baik, oke? Tetap semangat. Semoga ilmunya berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan itu datangnya dari Bu Suci dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.